You'll be alright, 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 okay, okay, okay. I'll be okay, alright, 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 right.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang saham dan hadirin yang telah hadir pada rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Sentral Asia Tbk yang diadakan pada hari ini, Kamis 30 Juli 2020 di Menara BCA Grand Indonesia, lantai 19, Jalan MH Tamrin nomor 1, Jakarta 10310 untuk selanjutnya disebut rapat. Perkenankan saya untuk memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Insinyur Johan Emir Setioso, Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk. Anggota Direksi Perseroan adalah Bapak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Insinyur Suwiknyo Budiman, Wakil Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Tan Ho Hin Pak Subur atau dipanggil Subur Tan, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Henry Kunaifi, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Rudi Susanto, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Ibu Vera Evelyn, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Anggota Dewan Komisaris dan direksi lain yang berada di lokasi-lokasi berbeda mengikuti jalannya rapat melalui sambungan video conference. Untuk mengikuti jalannya rapat ini, yaitu anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Tony Kusnadi, Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Sirilus Harinowo, Komisaris Independen PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Raden Pardede, Komisaris Independen PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Sumatri Slamet, Komisaris Independen PT Bank Sentral Asia Tbk. Anggota Direksi Perseroan adalah Bapak Arman Wahyudi Hartono, Wakil Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi Pak Arman. Bapak Erwan Yuris Am, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Ibu Lianawati Suwono, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Selanjutnya Bapak Santoso, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Gregory Hendra Lembong, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Bapak Haryanto Tiara Budiman, Direktur Merangkap Direktur Kepatuhan PT Bank Sentral Asia Tbk. Berikut ini kami perkenalkan juga wakil dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Notaris yang akan membuat berita acara rapat adalah Ibu Kristina Dwi Utami SH MHum MKM, Notaris di Jakarta. Konsultan hukum sehubungan dengan mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan atas rancangan akuisisi saham PT Bank Rabobank Internasional Indonesia oleh Perseroan, adalah konsultan hukum Assegaf Hamzah & Partners yang diwakili oleh Bapak Bono Daru Aji SH LLM. Konsultan hukum sehubungan dengan mata acara kedua rapat, yaitu perubahan anggaran dasar Perseroan, adalah konsultan hukum Hadi Putranto Hadinoto & Partners yang diwakili oleh Bapak Iqbal Darmawan. Perwakilan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah Ibu Luciani Lubina.
Perwakilan Kantor Akuntan Publik Tanudireja Wibisana, Rintis dan rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers Global adalah Ibu Lucy Luciana Suhendra, SE, AK, CPA, mengikuti rapat melalui sambungan video conference. Harap para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan, serta hadirin yang kami hormati, membaca dan memperhatikan tata tertib rapat yang sudah dibagikan. Selanjutnya, rapat saya serahkan kepada pimpinan rapat. Kita mungkin mohon ditunggu sebentar, Bapak pimpinan rapat, kita tengah menanti BAE untuk mengakumulasi data sementara, Pak. Kita tunggu sesaat, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Ibu hadirin tamu undangan, jajaran komisaris dan direksi, saya mungkin kembali memberikan acara ini kepada Bapak pimpinan rapat. Saya persilahkan dengan hormat, Pak. Terima kasih Ibu Hera. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham atau kuasanya serta para hadirin lainnya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Sentral Asia Tbk pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2020. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan surat penunjukan dari Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2020, maka saya selaku Presiden Komisaris Perseroan akan memimpin rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan ini. Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah A. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK melalui surat direksi Perseroan nomor 431-dir-2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Sentral Asia Tbk. B. Melakukan pengumuman ringkasan rancangan akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan di-store pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia melalui surat kabar Harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020. C. Melakukan pengumuman rapat melalui surat kabar harian Business Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Custodian Central Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Juni 2020, serta D. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 8 Juli 2020 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Kami mempersilahkan Notaris Christina Dwi Utami untuk memeriksa dan memastikan keabsahan rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Untuk quorum kehadiran untuk mata acara pertama adalah paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan
hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, sebagaimana diatur dalam yang pertama, pasal 125 ayat 4 junto pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Selanjutnya disebut PP Nomor 28 Tahun 1998. Yang ketiga, pasal 43 huruf A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut POJK RUP. Dan yang keempat, pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. B. Sedangkan quorum kehadiran untuk mata acara kedua adalah paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 junto pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 7 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:15 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang kami terima dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, para pemegang saham atau kuasa yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini adalah sebanyak 22.170.860.467 saham atau mewakili 89,924% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu sejumlah 24.655.010.000 saham, dan karenanya ketentuan quorum kehadiran sesuai dengan pasal 125 ayat 4 junto pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pasal 7 ayat 2 PP Nomor 28 Tahun 1998, pasal 43 huruf A POJK RUP, pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 junto pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, dan oleh karenanya rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan semua ini akan kami catat dalam berita acara rapat yang akan kami buat. Demikian dan terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan rapat ini telah dipenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham atau kuasanya, sebelum memulai rapat ini, kami akan menyampaikan: 1. Kondisi umum perseroan, 2. Mata acara rapat, dan 3. Beberapa poin penting dalam tata tertib. Perkenankan kami menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta hadirin yang kami hormati. Secara umum kami menyampaikan bahwa sampai dengan semester pertama 2020, di tengah kondisi pandemi COVID-19, perseroan beserta entitas anak berhasil mencatatkan kinerja usaha yang cukup baik
dan menjaga posisi neraca tetap solid. Perseroan mampu meningkatkan dana pihak ketiga, termasuk dana inti kasa yang tumbuh 12,8% year on year mencapai 576 triliun rupiah dan berkontribusi sebesar 75,6% dari total dana pihak ketiga. Jaringan perbankan transaksi yang aman, nyaman dan handal disertai dengan pengembangan produk dan layanan digital telah mendukung pertumbuhan jumlah transaksi dan jumlah nasabah. Hal ini menopang dana inti kasa. Sementara itu, deposito berjangka tumbuh 13,6% year on year, mencapai 186 triliun. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga meningkat 13% year on year, mencapai 762 triliun. Posisi likuiditas tetap terjaga dengan LDR sebesar 73,3% pada akhir Juni 2020. Di sisi penyaluran kredit, sejalan dengan penurunan aktivitas bisnis akibat pandemi, permintaan kredit melemah, khususnya pada bulan Maret hingga Juni 2020. Portfolio kredit perseroan tumbuh sebesar 5,3% year on year menjadi 595 triliun pada Juni 2020, melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 11,5%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada seluruh segmen kredit selain korporasi. Sebagai bentuk dukungan kepada nasabah untuk menghadapi siklus pandemi, perseroan fokus pada pemberian restrukturisasi kredit secara selektif bagi debitur di kuartal 2 2020. Adapun sampai pertengahan bulan Juli 2020, pengajuan restrukturisasi kredit yang diperoleh dan diproses BCA sebesar 116 triliun atau sekitar 20% dari total portfolio kredit yang berasal dari sekitar 121.000 nasabah. Kebijakan relaksasi regulator atau program restrukturisasi kredit telah menopang dunia usaha dan memitigasi immediate credit risk bagi sektor perbankan. Rasio kredit bermasalah pada Juni 2019 tercatat sebesar 2,1% dibandingkan 1,4% pada Juni 2019, tetap pada tingkat yang dapat ditoleransi. Rasio kecukupan modal atau CAR tetap berada pada tingkat yang kokoh sebagai penyangga dalam menghadapi skenario pemburukan risiko kredit. Sampai dengan Juni 2020, CAR perseroan berada pada level 22,9%, relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri untuk bank buku 4. Untuk periode Januari-Juni 2020, perseroan dapat mempertahankan tingkat profitabilitas cukup baik. Laba sebelum provisi dan pajak tumbuh 15,8% year on year menjadi 21,5 triliun. Ditopang oleh biaya dana yang lebih rendah dan pengelolaan beban operasional yang disiplin. Sementara itu, sejalan dengan meningkatnya risiko penurunan kualitas kredit
akibat pandemi di semester 1 2020, biaya pencadangan penurunan nilai aset meningkat cukup signifikan menjadi 6,5 triliun dari rupiah 2,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih pada semester pertama 2020 tercatat sebesar 12,2 triliun, sedikit turun dibandingkan rupiah 12,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah masa berlanjutnya pandemi, perseroan senantiasa memperhatikan kesehatan para nasabah dan karyawan. Perseroan secara proaktif mengimplementasikan protokol kesehatan, termasuk diantaranya melakukan pemeriksaan suhu tubuh, mengatur pelaksanaan physical distancing, menerapkan kebijakan work from home secara bergiliran, menerapkan pemisahan lokasi kerja, menyediakan bus khusus karyawan, dan memfasilitasi karyawan dan pengunjung dalam melakukan self-assessment atas risiko COVID-19. Bagi komunitas, program Bakti BCA menyediakan dukungan sosial dan donasi, termasuk bantuan kesehatan seperti alat pelindung diri dan sejumlah ventilator untuk beberapa rumah sakit. Dengan berbagai stimulus ekonomi dan kebijakan yang proaktif dari pemerintah dan regulator, perseroan percaya bahwa sektor perbankan mampu bertahan dan melewati pandemi ini dengan baik. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Sesuai dengan iklan pemanggilan rapat, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Rabobank Internasional Indonesia oleh perseroan. 2. Perubahan anggaran dasar perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya, prosedur dalam tata tertib rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran. Dan selanjutnya kami meminta MC untuk membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib rapat ini. Ibu MC, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat. 1. Pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan rapat dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan. Dan poin B, diajukan pada saat pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas rapat. Kedua, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 1 pertanyaan dan atau
pendapat untuk setiap mata acara rapat perseroan. Ketiga, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis tentang mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Keempat, formulir pertanyaan yang telah diisi akan diserahkan oleh petugas rapat kepada notaris untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya. Setelah notaris memberikan konfirmasi atas legalitas pertanyaan tersebut, maka selanjutnya notaris akan membacakan pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya tersebut. Pimpinan rapat dapat meminta anggota direksi atau pihak lain untuk menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan dan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya tersebut. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara. 1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. 3. Quorum persetujuan. A. Untuk mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia oleh perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dan B. Untuk mata acara kedua rapat, yaitu persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. 4. Pemungutan suara akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas rapat. B. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa pimpinan rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju. C. Kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem Electronic General Meeting System (KESEI) untuk selanjutnya disebut easy.kesei. Suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui sistem easy.kesei, sehingga pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas rapat. Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pejabat umum yang independen. 5. Sesuai dengan pasal 47 POJK RUPS, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 6. Perhitungan suara yang menggunakan surat suara dilakukan dengan cara memindai barcode pada surat suara tidak setuju dan abstain yang diserahkan kepada petugas rapat. Jumlah perhitungan suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang rapat. 7. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Demikian untuk penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Ibu MC. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang kami hormati,
Kita mulai dengan mata acara pertama rapat ini. Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK 03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan terkendalinya, yaitu PT BCA Finance, berencana untuk melakukan akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan di-store pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia. Selanjutnya akan disebut sebagai Rabobank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Perseroan akan membeli sebanyak 3.719.069 saham dari pemegang saham Rabobank Indonesia atau sebanyak 90,999973% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan pada Rabobank Indonesia. Dan B. PT BCA Finance yang merupakan anak perusahaan terkendali perseroan akan membeli sebanyak 1 saham dari pemegang saham Rabobank Indonesia atau sebanyak 0,00027% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan di-store pada Rabobank Indonesia, yang mana hal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris BCA Finance berdasarkan surat persetujuan Dewan Komisaris PT BCA Finance tertanggal 10 Desember 2019 guna memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar BCA Finance. Agar para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan di-store pada Rabobank Indonesia tersebut di atas, selanjutnya Ibu Vera Lim selaku Direktur Perseroan akan memberikan penjelasan tentang rencana akuisisi tersebut. Kepada Ibu Vera Lim, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu pemegang saham, Wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris Perseroan, serta hadirin yang kami hormati. Perekonomian Indonesia memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang di mana industri perbankan berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas usaha nasional dan pertumbuhan PDB. Program konsolidasi industri perbankan merupakan salah satu langkah strategis yang dirancang oleh regulator untuk menciptakan arsitektur industri yang sehat serta mendukung ketahanan para pelaku perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk mengakuisisi 2 bank berskala kecil sebagai aksi korporasi yang telah dituangkan dalam rencana bisnis perseroan atau RBD tahunan. Akuisisi 2 bank akan membantu tercapainya konsolidasi perbankan nasional. Akuisisi bank pertama yaitu Bank Royal telah selesai dilakukan pada tahun 2019. Di tahun 2020, Perseroan berencana untuk menyelesaikan akuisisi bank kedua, yaitu PT Bank Rabobank Internasional Indonesia atau Rabobank, yang saat ini telah diajukan
untuk memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam rapat ini. Setelah menyelesaikan rencana akuisisi, Rabobank akan memberi nilai tambah kepada perseroan dan entitas anaknya melalui antara lain rencana penggabungan dengan salah satu entitas anak perseroan. Potensi penggabungan Rabobank dengan entitas anak perseroan akan dikaji sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat entitas anak perseroan yang akan menerima penggabungan. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan Dewan Komisaris Perseroan serta hadirin yang kami hormati. Rabobank sedang melakukan perampingan usaha yang mana perseroan mendukung proses tersebut. Program tersebut akan menghasilkan suatu entitas dengan neraca keuangan yang solid, tidak memiliki resiko kredit, serta dengan permodalan yang kokoh. Hal ini sejalan dengan rencana perseroan untuk memperkuat posisi keuangan salah satu entitas anak perseroan melalui mekanisme penggabungan atau merger setelah rencana akuisisi Rabobank diselesaikan. Mengacu pada publikasi laporan keuangan Rabobank yang terakhir, yaitu per akhir Juni 2020, berikut kami sampaikan ikhtisar keuangan penting. Total aset 629 miliar dengan adanya arti dominasi oleh kas dan aset likuid sebesar 612 miliar. Dari sisi kewajiban dan ekuitas, dana pihak ketiga 69 juta, pinjaman yang diterima 228 miliar, ekuitas 382 miliar, sehingga total kewajiban dan ekuitas sebesar 629 miliar. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan Dewan Komisaris Perseroan serta hadirin yang kami hormati. Perseroan dan entitas anak PT BCA Finance berencana membeli masing-masing 3.719.069 dan 1 lembar saham dari para pemegang saham Rabobank yang mewakili 100% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank. Adapun total nilai akuisisi akan mengacu kepada premium yang bersifat tetap sebesar 20,5 juta US$ ditambah dengan 1 kali adjusted book value pada saat penyelesaian atau closing yang diperkirakan rampung di September 2020. Rencana akuisisi Rabobank ini tidak memberikan dampak material pada permodalan perseroan, yaitu hanya berkisar 10 basis point dari total permodalan atau KAR BCA sebesar 22,9% di akhir Juni 2020. Kebutuhan pendanaan untuk rencana akuisisi telah disisihkan dari modal sendiri. Bapak Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan Dewan Komisaris Perseroan serta hadirin yang kami hormati, besar harapan kami agar rencana akuisisi Rabobank oleh BCA mendapat persetujuan pada rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan ini. Adapun rangkaian tahapan yang masih harus diselesaikan setelah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham perseroan dan Rabobank adalah antara lain persetujuan OJK atas pertama perseroan selaku calon pemegang saham pengendali, dan yang kedua izin akuisisi yang menyetujui akuisisi saham Rabobank oleh perseroan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Vera. Apabila para pemegang saham atau kuasanya memiliki pertanyaan sehubungan dengan mata acara ini, harap menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas rapat. Kepada pemegang saham atau kuasanya, kami persilahkan. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Karena tidak ada pertanyaan, maka sekarang kami mengusulkan kepada rapat
untuk mengambil keputusan untuk mata acara pertama rapat ini sebagai berikut. 1. Menyetujui tindakan perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 saham dari para pemegang saham Rabobank Indonesia atau sebanyak 99,99973% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan di-store pada Rabobank Indonesia. Kedua, menyetujui rancangan akuisisi saham pada Rabobank Indonesia yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan pada tanggal 8 Juli 2020. Dan konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh perseroan sebagai bahan rapat. Ketiga, memberikan kekuatan dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak untuk melakukan sidang dari setiap tindakan yang mensyaratkan atau menyatakan dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh perseroan atas saham yang telah ditempatkan Everybody shake it, baby. Dalam pengambilannya serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan Everybody shake it, termasuk baby. akta akuisisi. Mengajukan permohonan, persetujuan, serta menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Everybody shake it, baby. pilihan suara melalui sistem isi KSEI yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Kita menunggu sebentar Bapak atas hasil perhitungan pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baik, Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, kami menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh rapat ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, para pemegang saham,
Mari kita lanjutkan ke mata acara kedua rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain A. Peraturan nomor 15/POJK /04/2020 tentang rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka tertanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut POJK RUPS, dan B. Peraturan nomor 16/POJK /04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka secara elektronik tertanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut POJK RUPS. Perseroan bermaksud untuk mengusulkan perubahan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK RUPS dan POJK RUPS tersebut, dan sekaligus melakukan beberapa perubahan anggaran dasar perseroan agar lebih fleksibel mengikuti perubahan peraturan dari waktu ke waktu dan melakukan perbaikan pada beberapa redaksi anggaran dasar perseroan. Agar para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai usul perubahan anggaran dasar perseroan, selanjutnya Bapak Subur Tan selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan usulan pengubahan anggaran dasar perseroan. Kepada Bapak Subur Tan kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu pemegang saham, Wakil pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 15/POJK /04/2020 tentang rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka tertanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut POJK RUPS, maka perseroan wajib menyesuaikan ketentuan anggaran dasar perseroan dengan POJK RUPS tersebut dalam waktu 18 bulan sejak POJK RUPS tersebut diundangkan. Mempertimbangkan hal tersebut dan dengan adanya beberapa peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK RUPS, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan peraturan-peraturan tersebut dan juga penyesuaian lainnya agar ketentuan anggaran dasar perseroan sejalan dengan praktek saat ini dan menjadi lebih fleksibel jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari. Adapun detail usulan perubahan anggaran dasar telah kami sediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk dapat dipelajari sejak tanggal pemanggilan rapat, yang juga kami bagikan pada saat registrasi sebagai bahan rapat berupa: yang pertama, tabel perbandingan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan yang diubah; kedua, summary pokok-pokok usulan perubahan anggaran dasar perseroan; dan ketiga, draft anggaran dasar perseroan setelah diubah. Sebagai tambahan, usulan draft anggaran dasar tersebut juga telah direview oleh kantor konsultan hukum Hadi Putranto Hadinoto dan partner. Ketentuan-ketentuan yang kami usulkan untuk disesuaikan dengan POJK RUPS dan POJK RUPS antara lain
ketentuan mengenai 1. Batas waktu penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. 2. Ketentuan detail mengenai penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga. 3. Forum keputusan RUPS kedua untuk mengubah anggaran dasar. 4. Batas waktu penyelenggaraan RUPS tahunan. 5. Tata cara permohonan dan penyelenggaraan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris. 6. Pemegang saham penambahan ketentuan mengenai pemberian kuasa secara elektronik dan penyelenggaraan RUPS secara elektronik. 7. Ketentuan mengenai penyampaian bukti pengumuman pemanggilan, rawat pemanggilan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS kami usulkan dihapus karena tidak sesuai, sudah tidak dipersyaratkan dalam POJK RUPS. Pengaturan mengenai ketentuan tersebut dan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan kami usulkan dibuat umum dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal agar menjadi lebih fleksibel jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari. Kami juga mengusulkan perubahan dan penghapusan beberapa ketentuan terkait pemindahan hak atas saham dan pencatatannya, serta menghapuskan ketentuan mengenai keabsahan pemberitahuan ke alamat pemegang saham disesuaikan dengan praktek saat ini. Selain perubahan-perubahan yang telah kami paparkan, kami juga mengusulkan ketentuan teknis dalam rapat direksi dan rapat Dewan Komisaris dihapus dan diatur dalam manual tata kelola perseroan, serta beberapa perubahan lain sebagaimana tercantum dalam bahan rapat. Demikian penjelasan kami mengenai usulan perubahan anggaran dasar perseroan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Suburtan. Apabila para pemegang saham atau kuasanya memiliki pertanyaan sehubungan dengan mata acara ini, harap menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas rapat. Kepada pemegang saham atau kuasanya, kami persilahkan. Ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu MC. Karena tidak ada pertanyaan, maka sekarang kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan untuk mata acara kedua rapat ini sebagai berikut. 1. Menyetujui pengubahan pasal-pasal anggaran dasar perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana termuat dalam usulan pengubahan anggaran dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain anggaran dasar perseroan yang tidak diubah dan atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Surojo, SH MSI, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
nomor AHU garis AH titik 01 titik 03 garis 01534848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018 tambahan nomor 2934 garis miring L tahun 2018. Kedua, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan garis miring menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris untuk mengubah dan atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar perseroan sesuai keputusan tersebut, termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal sepanjang diperlukan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan atas keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. 3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui sistem isi KSEI yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Kita masih menunggu untuk input datanya di dalam sistem KC, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan diperoleh suara mayoritas, yaitu jumlah suara yang setuju lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan laporan notaris, kami menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh rapat ini. Terima kasih. Dengan selesainya mata acara tersebut, maka rapat ini telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara rapat, dan selanjutnya rapat ini kami tutup pada pukul 11.13 waktu Indonesia Barat
dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam rapat ini. Terima kasih.